Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Oh, Bapak, Ibu-ibu, jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari yang cerah ini, memasuki hari ke-22 di bulan Safar 1448 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 5 Agustus 2026 bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa kembali dikumpulkan dalam majelis yang mulia, majelis yang diselenggarakan oleh sahabat tausiyah, yang mudah-mudahan semua panitia, semua pihak yang punya kontribusi sehingga terselenggaranya kajian ini serta kajian-kajian lainnya mendapatkan ganjaran pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqamahan kepada kita semua. Karena istiqamah itu adalah sesuatu yang paling berat. Hadir duduk di majelis ilmu, terlebih di waktu yang seperti sekarang. Ya, boleh jadi ada yang menempuh perjalanan 1,5 jam atau 1 jam, Masya Allah. Itu memang berat. Tapi ada yang lebih berat dibandingkan hanya sebatas kita bisa hadir di kajian. Apa itu? Bagaimana kita bisa istiqamah, itu terus mengikuti kajian. Tidaklah memisahkan kita dari aktivitas hadir duduk di kajian, kecuali semoga sebabnya itu karena Allah telah sampaikan ajal kita. Ya. Jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan pembahasan Sirah An-Nabawiyah, di mana kita akan menelusuri salah satu peristiwa besar dalam Sirah An-Nabawiyah yang masih melanjutkan pembahasan perang Hunain, di mana perang ini terjadi setelah Fathu Mekkah. Perang yang terjadi di saat kaum muslimin sebenarnya berada di puncak. Tatkala kaum muslimin berhasil menguasai kembali kota suci Mekkah tanpa pertumpahan darah. Dan di saat jumlah pasukan kaum muslimin itu amat sangat besar. Ada 12.000 pasukan. Namun disinilah Allah mengajarkan sebuah pelajaran yang sangat mahal. Ternyata jumlah yang besar itu tidak jaminan untuk bisa meraih kemenangan. Kemenangan itu sesungguhnya tidaklah lahir dari kekuatan manusia semata, tapi kata kuncinya adalah kemenangan itu diraih karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam setiap aktivitas kehidupan yang kita jalani, termasuk dakwah yang kita jalani. Ya. Nah,
Kata kunci suksesnya aktivitas kebaikan seperti dakwah yang kita jalani adalah ketika Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semua. Nah, jemaah, ketika detik-detik pertempuran terjadi, wa kana Malik ibn Auf qad sabaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Malik ibn Auf dia lebih dulu sampai ke wilayah Hunain. Fa'addu anfusahum wa kamanu fi madhayiqi al-wadi wa ahnaihi. Ya. Kemudian mereka mempersiapkan diri. Mereka menyiapkan strategi dan mereka bersembunyi di celah-celah bukit ataupun lekukan-lekukan bukit ataupun lembah. Wa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi hatta nazalu bil wadi fi amayati as-subh. Rasul datang bersama para sahabatnya hingga mereka pun turun ke lembah tersebut di waktu subuh yang kondisinya masih gelap. Ya. Nah, tepat di saat itulah tiba-tiba kabilah Hawazin dan Thaqif nyerbu dengan kompaknya, bagaikan satu komando, padahal ada dua kekuatan besar nih ya. Tapi saat itu mereka karena memang terobsesi ingin menghancurkan kaum muslimin, ya, mereka tuh kompak, jadi satu komando. Masya Allah. Orang-orang yang bersembunyi di celah-celah lembah pun keluar. Dan apa yang terjadi? Wa kharaja man kana mustatiran fi syi'abil wadi wa madhayiqihi wa amtaruhum bisiham. Mereka pun menghujani kaum muslimin dengan anak panah. Ya Allah. Di waktu subuh tuh, masih gelap tentunya ya. Di saat kaum muslimin sudah mulai memasuki wilayah Hunain, memasuki celah-celah bukit, dan tadi dijelaskan bahwasanya pasukan musuh yang dipimpin oleh Malik ibn Auf lebih dulu sampai. Jadi mereka menguasai wilayah, menguasai zona, ya, sehingga ketika kaum muslimin datang mereka hujani dengan anak panah. Fakhtalata amrul muslimina. Kondisi kaum muslimin itu menjadi kacau, jemaah, ya, dan mereka terguncang oleh serangan yang mendadak tersebut, sehingga banyak di antara kaum muslimin yang lari kocar-kacir tanpa nengok, tanpa menoleh, ya, satu dengan lainnya. Yang penting mereka bisa menyelamatkan diri. Wa thabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qillatu minal mu'minina ma'ah. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau tetap teguh. Allahu akbar. Ya. Ketika ribuan pasukan lari, Rasul tetap teguh berdiri. Sebagaimana judul kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, Rasul tetap kokoh berdiri, jemaah. Masya Allah. Dan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada beberapa orang, di antaranya adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau. Ada juga Abu Sufyan ibn Al-Harith, ya, yang baru masuk Islam. Naam. Wa ja'ala ar-rasulu yunadi. Rasul pun mulai berseru. Rasul mulai, ya, menyampaikan pesan dengan suara yang keras. Kata beliau, "Ana an-nabiyyu la kadhiba, ana ibnu Abdul Muttalib." Aku adalah nabi utusan Allah dan hal ini bukanlah dusta. Aku adalah putra Abdul Muttalib. Beliau sampaikan nasab, ya, yang beliau miliki, yang dimana nasab beliau adalah orang-orang besar, orang-orang yang dihormati. Jadi beliau menunjukkan jati dirinya dan keberaniannya di saat kondisi sedang terjepit. Ya, ini jemaah. Dari sini kita menjadi faham Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok yang sangat pemberani. Kemudian wa kana min du'aihi Allahumma innaka antasha la tu'bad ba'dal yawm. Ini doa yang juga mirip sebagaimana yang beliau sampaikan ketika di perang Badar.
Ya, dan di antara doa yang beliau sampaikan saat itu adalah, ya Allah, ya, sekiranya Engkau tidak berkehendak atau sekiranya Engkau berkehendak, dalam artian menjadikan pasukan ini kalah, ya, maka beliau khawatir Allah tidak disembah lagi setelah hari ini, ya. Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Abbas wa kana sayyid as-saut. Dan Rasul ketika melihat kondisi banyak pasukan kaum muslimin pada lari, Rasul perintahkan Al-Abbas. Al-Abbas itu paman beliau yang memang suaranya lantang, jemaah, ya, untuk menyuarakan seruan, ya, untuk memanggil kembali pasukan-pasukan yang sudah mulai lari ketakutan. Dan bagaimana cara memanggilnya Al-Abbas bin Abdul Muttalib? Kita dengar. Dengan berteriak, Al-Abbas mengatakan, ya ashabas syajarah, wahai pemilik baiat yang dilakukan di bawah pohon. Artinya, wahai orang-orang yang pernah berbaiat di hadapan Nabi untuk menunjukkan janji setia, apapun kondisinya siap berjuang sampai mati, ya, untuk membela agama Allah, untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya diingatkan lagi tuh memori-memori indah bagaimana perjuangan kaum muslimin, semangat juang mereka dibangkitkan lagi. Abdullah bin Abbas mengatakan, wahai para pemilik baiat di bawah pohon, ya ashabas surah, wahai para penghafal Al-Quran, ya, fasabal muslimuna ila masdaris saut. Maka ketika Al-Abbas menyampaikan pesan-pesan tersebut dengan suara yang lantang, kaum muslimin kembali berbondong-bondong menuju asal suara tersebut. Wa ja'ala ar-rajulu minhum idza lam yastati an yalwiya 'unuqa ba'irihi yanzilu anhu wa ya'khudhu sayfahu wa ruhmahu wa yaqsidu as-saut. Setiap prajurit yang enggak sempat membelokkan leher untanya untuk berbalik, segera mereka turun untuk kembali mengambil pedangnya dan juga tombak-tombak yang mereka miliki, lalu bergerak menuju sumber suara tersebut. Hatta tajamma'a haula ar-rasul adadun kabir tamakkana min mujaladatil adu. Hingga akhirnya berkumpullah di sekeliling Rasul pasukan dalam jumlah yang besar yang mampu kembali memiliki semangat juang menghadapi musuh. Ya. Taib. Ada sesuatu yang menarik, jemaah. Lihat bagaimana cara memanggilnya Abdullah atau Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, ketika pasukan kaum muslimin banyak yang sudah lari. Bagaimana cara memanggilnya nih? Ini keren, jemaah. Al-Abbas bukan memanggil dengan cara maki-maki, ya, bukan dengan cara ente bagaimana sih? Rasul di sini ente pada lari, enggak maki-maki, ya, bukan juga dengan mempermalukan, ya, tapi beliau memanggil sebagian kaum muslimin yang udah pada lari itu dengan mengingatkan mereka pada identitas dan janji setia mereka. Oh, masya Allah. Makanya beliau katakan, wahai orang-orang yang pernah berbaiat di bawah pohon di tahun ke-6 Hijriah dalam peristiwa Bai'atur Ridwan, kalian siap mati membela agama Allah, melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan tentang hal itu. Wahai para penghafal Al-Quran, ya, beliau ingatkan kedudukan mereka tuh sebagai ahlul Quran. Jemaah, ini pelajaran leadership yang luar biasa nih. Apa itu? Pelajaran leadership yang kita bisa ambil adalah saat tim atau mungkin keluarga kita di bawah kepemimpinan kita sedang panik, sedang kacau, sedang futur, maka cara terbaik mengumpulkan mereka kembali itu bukan dengan melampiaskan amarah. Nah, terus dengan apa, Ustaz? Melainkan dengan mengingatkan kembali memori, nilai dan komitmen bersama yang pernah mereka ikrarkan. Tuh. Ini luar biasa. Ya. Ini jemaah. Yuk kita giring dalam keseharian kita.
Kita sebagai seorang dai, kita sebagai seorang pendidik, kita sebagai seorang guru yang terus istiqamah mengajak murid-muridnya, mengajak jamaahnya, ya, untuk ke jalan Allah. Walaupun konsekuensinya dihujat, difitnah, atau ditinggal sebagian jamaah, maka janganlah menyerah. Tapi terus ingatkan mereka pada nilai-nilai komitmen awal. Apa sebenarnya menjadi motivasi kita berdakwah? Apa hanya sebatas ingin gebyar, ya, ingin rame, ingin heboh, atau benar-benar tulus untuk menyampaikan pesan-pesan Allah dan Rasulnya? Ya, dan dikala mereka mulai futur, jangan marahi mereka, tapi ingatkan bagaimana seharusnya semangat yang ditunjukkan oleh para penuntut ilmu, oleh para penuntut kebaikan atau pencari kebaikan. Ya, yang namanya ikhlas itu tidak berpengaruh dengan kondisi yang ada. Ikhlas itu pusat perhatiannya, fokusnya hanyalah penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah. Ya. Di rumah tangga masalah besar datang, apakah itu dari sisi ekonomi, apakah kondisi kesehatan yang diuji dengan penyakit, apakah ada konflik besar sampai menjadikan satu persatu anggota keluarga mulai pada lari, mulai menjauh, ya, atau lari dalam tanda petik secara emosional. Fisiknya ada tapi diem-dieman, menjauh, dingin, ya, maka sosok kepala keluarga, sosok pemimpin keluarga yang punya sabat, kekokohan di dalam memimpin, itu seharusnya menjadi magnet untuk menjadikan anggota keluarga yang sudah mulai lari atau menjauh ini untuk kembali kumpul. Tapi caranya bukan dengan omelan, melainkan dengan mengingatkan tentang nilai legacy, ya, dengan janji bersama yang pernah disampaikan. Ingetin, karena manusia itu sering lupa atau melupakan sesuatu yang pernah mereka janjikan. Ini jemaah. Kemudian wa asyrafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal ma'rakati wan nasu yajtalidun. Rasulullah mengawasi jalannya pertempuran sementara dua pasukan saling baku hantam, dan mulai tampak, ya, kondisi yang awalnya kaum muslimin dalam keadaan kejepit, ya, di bawah tekanan, akhirnya berbalik, berubah, condong menuju kepada kemenangan buat kaum muslimin. Masya Allah. Ya, maka beliau berkata, sekarang medan tempur ini sudah memanas. Wa amaddallahu almu'minina bijundin min indih washtaddat mutaradatul muslimina lil musyrikin. Allah pun menambahkan bantuan kepada kaum muslimin berupa bala tentara dari sisinya, dan kejaran kaum muslimin terhadap kaum musyrikin pun semakin sengit, ya, sampai kemudian wa ma hiya illa sa'ah hatta hazamal musyrikuna wa ji'a bil usra ay bil asra ila rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak sampai 1 jam kaum musyrikin pun kalah telak, dan para tawanan dibawa menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kaum muslimin sempat terdesak mundur di awal pertempuran, ini agak mundur lagi. Jadi saat sebelumnya kan kaum muslimin udah pada lari sebagian, ya, bahkan banyak juga tuh yang lari. Kemudian dibangkitkan semangatnya oleh Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, ya. Nah, saat kondisi kaum muslimin banyak yang lari, ya, maka orang-orang Arabi, orang-orang Badui yang memang wataknya satu sisi keras mereka, dan mereka belum masuk Islam, sebagian lagi udah masuk Islam. Mereka menyampaikan kalimat-kalimat yang masuk kategori asy-syamatah. Ya. Syamata itu lontaran kalimat atau kata-kata yang menunjukkan kegembiraan di atas musibah orang lain. Ini
ucapan yang buruk, jemaah. Ya. Di antaranya ada sosok yang namanya Kaladah ibn Al-Harith. Dia saudara seibunya Safwan ibn Umayyah. Safwan belum masuk Islam nih. Cuma saat itu dia memperhatikan gerak-gerik kaum muslimin, masih berada di persimpangan, mulai tertarik kepada Islam. Namun di sisi lain, karena beliau juga termasuk sahabat yang saat belum masuk Islam itu obsesinya adalah ngebunuh Nabi. Ya, Taib Safwan ibn Umayyah radhiyallahu taala anhu, abahnya kan itu gembong Quraisy tuh, Umayyah bin Khalaf yang nyiksa Bilal. Ya, nah Kaladah mengucapkan sebuah kalimat yang masuk kategori syamatah. Kata Kaladah, dan ucapannya didengar oleh Safwan. Ala batala sihr al-yawm. Sihir itu kini telah lenyap hari ini. Ngejek dakwah Nabi itu sebagai sihir, gitulah. Safwan dengar, dan kondisinya Safwan masih musyrik. Tapi terjadi hal yang sangat luar biasa. Ternyata memang ketertarikan dirinya terhadap Islam udah semakin besar. Sampai ketika dia dengar ada orang yang mengucapkan kata-kata syamatah, ya, kata-kata yang menunjukkan kegembiraan di atas musibah yang dirasakan oleh orang lain, Safwan nggak terima. Ya, ketika Kaladah mengatakan sihir itu udah lenyap nyari, ngejek dakwah Nabi itu, ya, dikatakan sebagai sihir. Apa kata Safwan? Uskut, faddallahu fak. Diam ente. Semoga Allah rontokkan gigi-gigi yang ada di mulutmu. Kalau bahasa simpelnya, semoga Allah bikin ompong ente, gitu ya. Masya Allah. Wallahi la an yarubbani rajulun min Quraisy ahabbu ilayya min an yarubbani rajulun min Hawazin. Kata Safwan, demi Allah, sungguh lebih aku cintai dipimpin oleh seorang laki-laki dari Quraisy daripada dipimpin oleh seorang laki-laki dari Hawazin. Artinya sudah mulai tumbuh tuh tertarikan, loyalitas, ya, kepada Nabi kita Muhammad SAW yang juga sama-sama Quraisy. Ya. Kemudian, wa marra rajulun bi Safwan faqal abshir bi hazimati Muhammad wa ashabi. Ada lagi laki-laki yang lewat di hadapan Safwan dan ngomong lagi nih, bergembiralah. Karena orang ini tahu Safwan itu kan memang belum masuk Islam. Orang ini nganggap memang Safwan masih memiliki permusuhan yang sangat besar kepada Rasul. Makanya begitu melihat kondisi kaum muslimin nih kok banyak yang lari, ya, karena memang pasukan musuh sudah mulai memanahi mereka dari balik celah-celah bukit, posisi mereka terjepit. Maka kata orang itu kepada Safwan, happy aja ente ya, bergembiralah, Muhammad dan sahabatnya nggak lama lagi kalah nih. Apa kata Safwan? Safwan kembali menunjukkan, ya, ketidaksenangannya dengan kalimat-kalimat syamatah yang ditujukan buat kaum muslimin. Dan ini adalah secercah harapan yang memang sudah Allah perlihatkan, ya, pada diri Safwan, bahwasanya memang tidak lama lagi pada akhirnya dia akan masuk Islam. Faqala Safwan, wallahi la yukhbirunaha abada. Demi Allah, kekalahan itu tidak akan pernah diperbaiki oleh kalian. Ya, maaf. Wallahi la yujbirunaha abada. Demi Allah, kekalahan itu tidak akan pernah bisa diperbaiki oleh kalian. Ya. Artinya lagi-lagi dia omelin tuh orang yang mengungkapkan kalimat-kalimat syamatah kepada kaum muslimin. Ya. Taib. Bapak Ibu, jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran bisa kita petik. Larangan bergembira di atas musibah yang dirasakan oleh orang lain, jemaah. Ya. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi an Ibni Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas,
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, la tudhhirish syamatah li akhika fayarhamahullahu wa yabtaliyak. Janganlah engkau menampakkan rasa gembira di atas musibah yang sedang dirasakan oleh saudaramu, sebab bisa jadi Allah tuh merahmatinya, mengangkat musibahnya, dan justru menguji dirimu dengan musibah yang serupa. Tuh. Ya. Taib. Jadi hadis ini dalil yang sangat terang benderang soal syamatah. Nah, syamata-syamata yang disampaikan oleh beberapa orang yang justru itu dihindari oleh Safwan, padahal dirinya masih musyrik. Ini jemaah. Ya. Jadi kalau kita nih mungkin seorang pengusaha, ternyata ya pesaing yang usahanya sama kita nih bangkrut, gitu. Jangan kemudian kita berbahagia atas kebangkrutan kompetitor kita. Alhamdulillah, ya pesaing bangkrut, bisa lebih leluasa Anda menguasai pasar. Nggak boleh sama. Itu syamatah namanya. Nah, nggak boleh menunjukkan atau mengungkapkan kata-kata yang maknanya itu adalah syamatah, berbahagia di atas penderitaan orang lain. Jemaah, makanya orang Islam tuh kalau benar-benar ngamalkan ajaran agamanya, itu benar-benar menjadi sosok misalian, sosok yang amat sangat patut diteladani. Ya, taib. Kemudian akhlak Nabi dalam beberapa catatan sejarah yang perlu ana sampaikan juga, akhlak Nabi ya yang beliau tunjukkan di dalam peristiwa perang Hunain. Rasul enggak sama sekali mencela jemaah. Makanya jangan pernah mudah mencela orang lain. Karena faktanya Rasul sama sekali enggak mencela seorang pun dari mereka yang lari dari medan perang. Ya. Bahkan ketika lamma qalat lahu Ummu Sulaim al-Ansariyah, ketika ada seorang sahabiyat namanya Ummu Sulaim dari kalangan orang Ansar, beliau mengusulkan agar para tulaka ini penduduk Mekah yang baru masuk Islam, yang berada dalam pasukan kaum muslimin jumlahnya 12.000, ya, yang kebanyakan mereka lah tuh yang lari jemaah. Kebanyakan pasukan yang lari ketika pasukan kaum muslimin yang jumlahnya 12.000 itu ternyata dikepung dari celah-celah bukit dengan dihujani anak panah, itu kebanyakan berasal dari kalangan penduduk Mekah yang baru masuk Islam. Ummu Sulaim gemes nih dengan kondisi yang seperti ini yang mereka tunjukkan. Udah dimaafin sama Nabi, tapi ternyata mereka nggak menunjukkan loyalitas. Makanya sampai dia mengusulkan, udah dibunuh aja tuh yang pada lari. Maka Rasulullah SAW berkata, Innallaha qad kafa wa ahsan. Sesungguhnya Allah telah mencukupkan kemenangan ini dan Allah telah berbuat baik, sehingga nggak perlu ada tindakan ngebunuh pasukan yang lari. Masya Allah. Rasul memerintahkan untuk ngejar orang-orang yang melarikan diri dan kemudian membolehkan harta rampasan dari musyrik yang terbunuh diberikan kepada pembunuhnya. Ya. Dan terjadi juga kondisi di perang Hunain itu ketika beliau melihat, ya, ra'a imra'atan maktulatan, ya, ada seorang wanita yang terbunuh dari kalangan musuh, an qatlin nisa'i was-sibyan. Maka pada akhirnya beliau ya menyampaikan pesan yang tegas, nggak boleh membunuh kaum perempuan dan juga anak-anak sekalipun dalam kondisi perang. Jemaah naif, alangkah aneh bin ajaib kalau ada orang yang mengatakan ajaran Islam itu identik dengan ajaran kekerasan. Ini orang nggak paham Islam. Ini mulutnya lancang, jemaah. Satu sisi nggak paham Islam, di sisi lain lancang. Bagaimana mungkin, jemaah?
Ajaran Islam itu mengajarkan tentang konsep kekerasan dalam kondisi perang, masih memperhatikan masalah adab. Nggak boleh bunuh perempuan, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh bunuh orang tua yang udah sepuh. Ya Allah. Wa mimman waqa'a fil asri asy-Syaima' ukhtur Rasul sallallahu alaihi wasallam min ar-radha'ah wa qad akramaha ar-Rasul. Di antara yang tertawan dari kubu musuh itu ternyata adalah sosok seorang wanita yang namanya Asy-Syaima'. Siapa Syaima'? Saudara perempuan sesusuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul dulu kan pernah disusui oleh Halimatus Sa'diyah di antaranya. Nah, Halimatus Sa'diyah selain menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga menyusui seorang wanita yang namanya Syaima'. Otomatis Nabi dan Syaima' itu menjadi saudara sesusu. Ya. Taib. Walaupun memang riwayat ini dipersiskan oleh para ulama, tapi ya banyak riwayat yang juga menjelaskan tentang hal ini sehingga dikatakan riwayat-riwayat yang ada saling menguatkan. Nah, taib. Dan Rasul memuliakan Syaima' yang sebenarnya statusnya adalah tawanan. Begitu juga ada riwayat tatkala ya Rasul atas izin Allah kembali dipertemukan dengan ibu susunya, yaitu Halimah As-Sa'diyah, dengan ibu susunya. Lalu beliau memuliakan Halimah As-Sa'diyah dengan membentangkan selendangnya untuk diduduki oleh Halimah As-Sa'diyah. Masya Allah. Ini jemaah. Jadi di tengah hiruk pikuk kemenangan besar, di tengah ribuan tawanan dan ghanimah yang sangat banyak, Nabi masih ingat untuk memuliakan saudara sepersusuannya. Kenapa sama saudara kandung kok ribut mulu, tidak memuliakan mereka? Ini sama saudara sepersusuan aja. Persaudaraannya diikat karena pernah sama-sama nyusu oleh seorang wanita yang sama. Itu bukan karena ada hubungan pertalian darah atau nasab, enggak. Tapi kenapa ribut? Ya, kenapa nggak bisa saling mencoba memberikan uzur? Ya Allah. Padahal Nabi kita Muhammad SAW sosok yang mengajarkan kepada kita semua umatnya untuk bersikap baik. Ya. Sampai kepada orang yang pernah sama-sama menyusu kepada seorang wanita yang sama saja, Rasul luar biasa menunjukkan kebaikannya. Rasul bentangkan selendangnya untuk diduduki oleh Syaima'. Ya. Ini pelajaran tentang bab silaturrahim warradha'ah. Ya. Menjalin hubungan baik. Apakah dengan orang-orang yang memiliki hubungan rahim atau kalau tidak yang memiliki hubungan sepersusuan. Ya. Ini kebaikan kecil yang pernah diterima di masa kecil beliau. Ya. Nggak pernah beliau lupakan jemaah. Walaupun beliau udah jadi pemimpin besar jemaah, 12.000 pasukan, wallah, luar biasa. Di tengah-tengah pencapaian yang begitu besar dalam hidup beliau, maka jangan pernah lupa sama orang-orang yang pernah berjasa ngerawat dan membesarkan kita. Ini jemaah. Ya, ini penting. Hargai jasa orang yang pernah berbuat baik kepada diri kita. Dan tidak lain orang yang paling besar kebaikannya buat diri kita adalah kedua orang tua kita jemaah. Ya Allah. Ya. Taib. Sekalipun beda akidah. Tapi kalau kita tahu nih orang ini pernah punya jasa ke kita, pernah melakukan kebaikan pada kita, maka balas kebaikannya. Tunjukkan akhlak yang terbaik. Sampaikan kebaikan. Allahu Akbar. Makanya kan pantas kalau kemudian Nabi juga pernah mengatakan la yashkurullah man lam yashkurin nas ay kama qala. Enggak disebut nih orang pandai bersyukur kepada Allah jika dia tidak pandai berterima kasih kepada manusia, khususnya manusia-manusia atau orang-orang yang pernah
memberikan kebaikan atau jasa-jasa sekecil apapun kepada diri kita, jangan dilupain. Guru-guru kita yang waktu di SD ngajarin kita atau yang pernah sekolah di TK, itu punya jasa jemaah. Ketemu tegur sapa, ya udah lupa kali ya, nggak usah pakai tegur, udah lama ini, jangan tegur. Tapi kan bukan mahram, nggak disuruh salaman, disuruhnya tegur sapa sebagai bentuk akhlak kepada orang yang punya jasa sama kita. Kadang suka salah paham, kan gitu nggak boleh salaman. Emang siapa yang nyuruh salaman? Kalau dia lawan jenis, ya tegur sapa, assalamualaikum ibu, ingat saya ya bu, ini murid ibu loh ibu, yang paling-paling nih bu, yang suka bolos ini itu, iya gitu ya mak. Ya, makasih ya, ibu punya jasa besar dalam kehidupan saya, ngebimbing saya, walaupun dulu saya nggak baik. Masya Allah. Ini jemaah. Jangan kita kemudian udah ngaji makin eksklusif. Udah ada tegur sapa, ketemu orang muka ditekuk, masya Allah. Gimana jemaah? Gimana orang mau simpatik dengan dakwah kita jemaah? Rasulullah SAW, bayangin ini kan orang spesial banget. Gak sembarang orang tuh bisa duduk di atas selendangnya Nabi yang Nabi bentangkan. Ini orang spesial banget gitu loh. Ya Allah. Jemaah yang berikutnya, pengepungan Taif, ya. Setelah Hawazin dan Tsaqif benar-benar kalah, mereka mulai kocar-kacir. Satu kelompok pergi ke Taif, ya. Yang berangkat ke Taif, yang lari ke Taif dipimpin oleh panglima mereka yang namanya Malik ibn Auf. Mereka masuk kota Taif dan berlindung di balik benteng kota Taif. Kelompok lain bergerak dan berkemah di sebuah tempat bernama Autos. Ya. Nah, kelompok yang lainnya lagi ada 3 kelompok berarti. Ada yang ke Taif, ada yang ke Autos, ada juga yang ke Nakhlah. Wa tawajjahat firqatun tsalitsah nahwa Nakhlah. Dijelaskan gitu. Kelompok ketiga menuju ke arah Nakhlah. Maka Rasul ngirim sepasukan kecil untuk ngejar kelompok yang menuju Autos. Rasul percayakan pimpinannya saat itu adalah Abu Amir al-Asy'ari. Kedua pasukan bertemu dan bertempurlah. Dan Allah takdirkan Abu Amir terus berjuang dengan sangat gigih berani, dengan sangat gagah berani, sampai akhirnya beliau mendapatkan kesyahidannya. Akhirnya pemimpin harus tetap ada. Siapa penggantinya? Diambil alih oleh keponakannya yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Rasul kemudian bergerak menuju kelompok yang berlindung di Taif, dan Rasul memimpin pasukan menuju Taif mengepung mereka. Fasara ahlu Taif yarmuna bin nabl min fawqis sur fa asabu adadan minal muslimin. Penduduk Taif pun mulai menghujani ya kaum muslimin dengan anak panah dari atas tembok benteng-benteng mereka. Jadi kota Taif dulu tuh banyak bentengnya cuma. Ada di beberapa wilayah kalau kita mau explore, ada juga yang masih ya tetap dipertahankan benteng-bentengnya. Sehingga pada akhirnya lontaran anak panah tersebut menyebabkan banyak kaum muslimin yang terluka. Otomatis ini kondisi udah bahaya nih, maka kaum muslimin pun menjauh. Fabta'adal muslimuna 'anil husun wa aqamu muhasirina lit-Taif. Ya. Kemudian kaum muslimin menjauh dari benteng dan tetap mempertahankan posisi pengepungan terhadap Taif sedemikian rupa. Ya. Naam. Bapak Ibu, jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi memang tidak mudah ya yang dilakukan oleh Nabi dan kaum muslimin saat melumpuhkan pasukan yang bergerak menuju Taif. Karena memang wilayah Taif adalah wilayah yang juga ekstrim sebagaimana kita ketahui. Ditambah lagi di sana banyak benteng-benteng sehingga mereka punya tempat untuk berlindung, dan di satu sisi juga mereka punya tempat yang lebih strategis
untuk melontarkan anak panah, kan posisi dari atas kan. Ini lebih tentu menyulitkan kan pasukan kaum muslimin yang ada di bawah. Nah, jadi memang tidak mudah jemaah ya untuk ya menjalani peperangan-peperangan yang dialami di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Taib. Tapi pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan buat kaum muslimin. Ya, setelah beberapa hari dikepung. Dan pada akhirnya Rasul pun dan kaum muslimin memiliki banyak harta rampasan perang. Ya. Taib atau ghanimah. Ghanimahnya melimpah tuh. Tapi justru di momen tersebutlah ujian yang sesungguhnya baru dimulai. Bentuknya adalah ujian hati. Karena ini menyangkut apa, Pak? Kalau ghanimah ini menyangkut apa? Harta. Sampai kapanpun, Pak, kalau yang namanya udah urusan harta itu sensitif. Benar-benar jadi bahan ujian bagi manusia. Coba aja rebutan warisan ini, rebutan apa nih? Harta kan? Ya, kan? Padahal kan harusnya duduk manis, udah dengerin aja. Kalau emang nggak ada yang paham tentang ilmu waris, ya panggil aja ustadz atau siapapun yang paham tentang pembagian waris dalam Islam. Selesai. Oh, saya dapatnya sekian ya. Oh, dalilnya ini ya. Sudah, selesai. Duduk manis, dapat harta cuma-cuma. Tapi faktanya gimana? Pada berantem nggak? Pada bawa pengacara nggak? La haula wala quwata illa billah. Pada lebih rela untuk putus silaturahim nggak? Yang penting target gue dapat nih, gue harus dapat lebih banyak. Kan itu yang terjadi. Jemaah, ada beberapa kejadian menarik jemaah. Ya, ketika harta ghanimah sangat melimpah. Di antaranya Rasulullah SAW mengasih 100 ekor unta ke beberapa tokoh yang saat itu belum masuk Islam, atau ke beberapa tokoh yang hatinya itu masih lembek keimanannya, belum kokoh, imannya masih goyang gitu ya. Kalau bahasa ibu-ibu masih gampang oleng gitu ya Bu ya. Di antaranya Abu Sufyan. Abu Sufyan masih oleng tuh saat itu tuh, belum kokoh imannya ya. Begitu juga ada anak-anaknya, ada Yazid ya, ada Muawiyah, ya Allah, ada Al-Haris ibn Hisham, ada Hakim ibn Hizam dan yang lainnya. Inilah golongan yang para ulama memasukkan mereka dalam kategori mu'allafatul qulub, orang-orang yang hatinya perlu dilembutkan lewat pemberian, hadiahkah, apresiasikah yang sifatnya berwujud ya, materi dan sebagainya, biar mereka makin mantap masuk ke dalam Islam. Itu jemaah. Makanya kalau kita nih memfasilitasi orang-orang yang mau masuk Islam, perlu juga tuh ya. Misalnya antum pengurus di sebuah yayasan, lembaga atau DKM masjid, biasanya kan suka ya mengadakan atau memfasilitasi pengislaman seseorang ya. Nah, kami ya untuk berbagi ya jemaah, biasa kalau di Condet itu nyiapkan paket bingkisan. Bukan alhamdulillah, ya bagus, kita doakan semoga Allah kokohkan keimanannya, keislamannya gitu ya. Tapi berikan juga tuh hal-hal yang sifatnya pemberian atau hadiah. Kita siapin buku yang simple biar dia lebih tergerak untuk belajar Islam lebih dalam lagi. Kalau dia perempuan, kasih jilbab, setelan gamis dan sebagainya. Ya, dari donasi-donasi kita kumpulkan, kita beri juga tuh amplop misalnya sama isinya ya, bukan amplopnya doang nanti ya. Nah itu jemaah. Karena memang hal-hal seperti itu tuh punya nilai jemaah di hati orang-orang yang memang masih keimanannya itu belum kokoh. Makanya Rasul kasih unta ratusan jemaah, termasuk juga yang dibagi unta oleh Nabi siapa? Safwan bin Umayyah. Safwan itu memang terkenal sosok orang yang
penyuka onta, ya, yang cinta banget sama onta. Ya kalau bapak-bapak zaman sekarang suka banget sama burung. Ya Allah, diurusin luar biasa tuh burung, dimandiin sehari bisa 2 kali. Kadang-kala dia sampai lupa, ya dirinya sendiri kagak mandi. Ya, anak kadang ngeliat kelakuan ada orang yang gitu. Atau ya Allah, telaten banget ngurusin burungnya, bagus. Tapi jangan lupakan yang lebih prioritas. Anaknya seumur-umur nggak pernah dimandiin. Subhanallah. Kemarin anak ke pasar ikan ya di Jatinegara. Subhanallah. Karena salah satu anak-anak pengen miara binatang. Anak mikir apa yang paling kira-kira resikonya kecil gitu ya. Ya sudah ikan lah gitu. Ternyata di sampingnya pasar burung juga tuh Jatinegara. Di situ tiap hari ternyata ada kontes. Ya emang ramai banget. Masya Allah. Ya itu luar biasa Pak perlakuannya. Wih, anak lihat tuh sangkarnya tuh cakep banget Pak. Anak yang bukan hobi aja bisa ngelihat. Wih itu Masya Allah. Dan kalau ditanya-tanya mau mahal harganya itu, sarang burungnya aja Pak. Belum lagi tasnya. Dia masukin, begitu habis kontes ya, dimasukin tuh. Ya diperlakukan istimewa banget ya. Tasnya keren tuh, digemblok tuh mana-mana Masya Allah. Itu rasa sayangnya tuh luar biasa Pak. Yang kalau anak nimbang-nimbang diri anak ya, gue sih gak bakal sanggup yang kayak gini gitu kan. Ini luar biasa Pak. Ya semoga aja ya perlakuan ya orang-orang itu juga sama anak-anaknya demikian ya. Cuma kadang-kala kan kebalik ya sama binatang sayangnya luar biasa, sampai dicariin kutunya, ya Allah, ya disampoin, ya itu nyampoin binatang mahal Pak. Ya pernah di depan rumah anak itu ada dokter hewan. Ya, jadi suatu waktu mampir kemudian nanya-nanya, Pak, ini kalau nyampoin kucing atau binatang-binatang kesayangan orang-orang yang datang ke sini berapa Pak? Tergantung samponya Ustaz, dia bilang. Ada yang sekitar 80.000, ada yang 150.000. Masya Allah. Ya, sampo kucing ratusan ribu jemaah. Kita sesaset berapa jemaah? Luar biasa ya. Nah, taib ala kulli hal ya. Taib sekilas info aja jemaah ya. Nah, Sofwan bin Umayyah, Sofwan ibn Umayyah, wah ini tuh masih musyrik, suka banget dia sama onta nih. Nabi kasih pemberian besar-besaran jemaah. Ya. Taib. Sampai kemudian nih Sofwan menyampaikan testimoninya. Bagaimana beliau tuh hatinya kepincut sama Nabi, diawali karena pemberian onta yang Nabi berikan untuk dirinya. Wallahi laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'tani. Demi Allah sungguh Rasul telah memberiku apa yang telah beliau berikan. Pemberian yang sangat banyak. Fi riwayat dijelaskan pemberian pertama 100 ekor onta. Bayangin Pak, 100 ekor. Onta kalau kita anggaplah yang termurah itu 30 juta ya. 30 juta. Itu yang paling murah katakanlah. Nah kalau 100 berapa? 3M ya. Ya Allah, sekali ngasih 3M. Masya Allah. Apa udah selesai? Enggak. Belum mau masuk Islam belum, tapi udah mulai tertarik. Dikasih lagi 100 ekor onta yang kedua. Jadi 200. Ya, belum juga tergerak, kasih 100 ekor yang ketiga. Jadi 300 ekor onta. 9M nilainya Pak, kurang lebih. Ya Allah. Sampai kemudian Sofwan ibn Umayyah berkata, wa innahu la abghadun nasi ilayya. Ya. Dulunya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling aku benci. Ya. Dia ada target orang yang paling beliau terobsesi untuk membunuhnya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling beliau inginkan untuk dia bunuh. Ya. Faman bariha yu'tini hatta innahu la ahabbu ay la uhabbu an-nasi ilayya. Ya. Tapi begitu beliau terus menerus ngasih hadiah ke saya, sampai berapa ekor onta? 300. Sampai akhirnya beliau menjadi orang yang paling aku cintai. Ya Allah.
Jadi nggak hanya sebatas ceramah jemaah, ngasih nasihat enggak. Kasih nasihat iya, ya, tapi martabak juga perlu dibawain. Apa kayak itu ya? Nah, nasi padang berapa bungkus, berapa box, bawain jemaah. Berapa banyak di antara kita tuh yang berubah cinta ke orang lain tuh gara-gara ya dikasih pemberian-pemberian seperti ini. Bukan hanya sebatas diceramain doang. Apalagi kalau orang awam kan, tadi komentar ya, emang gue kenyang apa diceramain mulu gitu kan. Ya, Rasul SAW nggak nyerang kebencian Safwan dengan debat, dengan amarah, enggak. Beliau justru serang dalam tanda petik kebencian Safwan yang benar-benar terobsesi ingin membunuh dirinya itu dengan kemurahan hati lewat pemberian. Tuh, akhirnya kena gak hatinya? Kita kalau Allah uji punya tetangga bawelnya minta ampun, Ustaz, ya Allah, udah bawel plus nyebelin, ngebetein, komplit gitu. Anak punya rekan kerja, ya Allah, kerjaannya, doyannya, hobinya nyinyir mulu deh. Coba cara ini coba gitu ya. Ya. Kadangkala orang-orang model kayak gini bukan nasihat yang mereka butuhkan duluan, tapi akhlak kita. Nabi menunjukkan kebaikan saat beliau ngebagi atau memberikan ontak yang jumlahnya begitu besar kepada Safwan dan tokoh-tokoh lainnya. Ini gambaran apa? Akhlak. Akhlak yang baik tuh yang sering membuat hati orang-orang yang benci terhadap diri kita atau diri siapapun itu menjadi luluh, jemaah. Ini sindiran buat kita, teguran buat kita. Ya, kan boleh jadi jangan-jangan kita selama ini lebih semangat membenarkan diri ketimbang untuk berusaha melembutkan hati seseorang. Ini jemaah. Setelah itu datang utusan Bani Hawazin ke Ji'ranah. Mereka masuk Islam. Dan mereka masih punya tawanan perang yang ditahan oleh kaum muslimin. Istri-istri dan anak-anak mereka sendiri ditawan. Mereka datang, mereka mohon, ya Rasulullah, inna ahlun wa ashirah wa qad asabana minal bala ma la yakhfa alaik famnun alaina mannallahu alaik. Ya Rasulullah, kami ini keluarga dan kerabatmu juga. Tuh, udah kalah ngaku baru deh. Ya, ngaku kerabat. Ya, waktu mereka belum dalam posisi terjepit, belum dalam posisi kalah, merangin Nabi. Ya, begitu gayanya, Pak. Di setiap zaman ya kelakuannya sama gitu loh. Ya. Tapi makanya kita ambil pelajaran bagaimana sikap Nabi. Ya Rasulullah, kami ini kan keluarga dan kerabatmu juga, dan kami sedang tertimpa musibah. Yang musibah ini nggak tersembunyi darimu, kamu tahu. Anak-anak kami jadi tawanan, istri kami jadi tawanan. Beri kemurahan pada kami. Semoga Allah memberikan kemurahan juga untuk dirimu. Rasulullah tanya balik dengan pertanyaan yang menunjukkan adab yang luar biasa. Lagi-lagi akhlak jemaah. Beliau nggak langsung ngasih, tapi ngajak mereka berpikir prioritas jemaah. Abna'ukum wa nisa'ukum ahabbu ilaikum am amwalukum. Ini kalau terjemahan bebas nih ya. Anda nggak suka terjemahan itu secara terlek jemaah. Ya kadang-kadang suka bingung gitu ya difahaminya. Ya terjemahan bebasnya jujur nih, jujur, anak-anak dan istri-istri kalian yang lebih kalian cintai atau harta kalian yang sebenarnya kalian lebih cintai? Masya Allah. Mereka jawab tanpa ragu, ya Rasulullah, khayyartana baina amwalina wa ahsabina bal taruddu alaina nisa'ana wa abna'ana fahadha ahabbu ilaina. Ya, bal tarudda alaina nisa'ana wa abna'ana fahadha ahabbu ilaina. Ya Rasulullah, engkau beri kami pilihan antara lebih cinta mana, antara harta yang kami miliki dengan kehormatan atau keturunan yang kami miliki.
Ya, tentu kami jauh lebih mencintai anak dan istri kami ya Rasul, maka kembalikanlah istri dan anak-anak kami. Jemaah, ada satu nilai muhasabah buat kita. Coba kita tanya diri kita masing-masing, dan ya jujur-jujuran deh. Kalau Allah ngasih pilihan kita di hari ini, karir melejit, tapi waktu buat keluarga hilang, atau rezeki yang hanya sebatas cukup saja pas-pasan, tapi anak istri utuh dalam dekapan kasih sayang kita. Kira-kira kita pilih yang mana jemaah? Yang bisa kita wujudkan dalam bentuk kenyataan, bukan hanya sebatas di lisan. Kan banyak orang zaman sekarang ngomongnya keluarga nomor 1, bener gak? Tapi kalau udah kerja lupa tuh yang namanya urusan keluarga. Kalau udah bisnis lupa keluarga. Bahkan jangankan bisnis, jangankan pekerjaan, HP aja lebih dekat dengan diri kita dibandingkan anak-anak kita sendiri. Ini sindiran cuma buat kita semua. Bani Hawazin rela kehilangan 100 ekor onta demi memperjuangkan peluang kembali bisa memeluk anak istri mereka lagi. Tuh jemaah. Kita rela kehilangan berapa rupiah jemaah? Ya. Demi kita bisa kumpul bareng, belajar bareng, kajian bareng. Tuh. Ya Allah, berbagi cinta kasih bareng. Tayyib. Bahkan Rasul mengorbankan bagiannya sendiri dan bagian Bani Abdul Muttalib. Amma ma kana li wa li Bani Abdul Muttalib fahuwa lakum. Adapun ghanimah yang menjadi hakku dan hak dari kalangan keturunan Abdul Muttalib buat kalian. Allahu Akbar. Ya, ini jemaah luar biasa ya. Bapak Ibu jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dalam proses pembagian ghanimah, ini yang namanya harta itu di setiap zaman potensi menimbulkan masalahnya itu besar. Ini bayangkan jemaah, yang ngebagi-bagi sosok manusia paling adil, paling takut kepada Allah, paling takwa, paling semua lah, paling hebat, nggak ada yang ngalahin jemaah, paling lembut dan sebagainya. Tapi ternyata potensi pada ribut terjadi jemaah. Bukan hanya sepotensi potensi, terjadi keributan karena urusan harta. Di antaranya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma pernah berkisah, ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Ji'ranah. Seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di Ji'ranah sepulang dari perang Hunain. Sementara ya thawbi Bilal fiddah, didapati di kainnya Bilal tuh ada perak, perhiasan mahal ya. Dan kita tahu Bilal kan budak, tapi keren banget Bilal gitu ya. Bilal punya perhiasan gitu ya, masya Allah. Karena baru dapat ghanimah. Dan kemudian sebagian ghanimah Rasul ambil untuk kemudian yaqbidu minha yu'tin nas, untuk beliau bagi-bagi kepada orang-orang. Maka kemudian orang yang datang, yang muncul tiba-tiba itu, ya dia berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, i'dil." Wahai Muhammad, berlaku adillah Anda dalam urusan pembagian harta. Ini kurang ajar gak jemaah? Manggilnya nama lagi jemaah. Ada nih zaman sekarang, ada yang model begitu. Ada. Jangankan zaman sekarang yang tentu kondisi manusianya tidak sebaik kondisi orang-orang di zaman dulu, kan gitu. Di zaman Nabi lancang kayak begini jemaah. Ya Muhammad,
berlaku adil lah ente. Sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling adil sepanjang masa jemaah dituduh enggak adil. Ini kebangetan enggak jemaah? Ya. Tepat di depan matanya, tepat saat tangan mulianya Nabi itu lagi bagi-bagi harta buat orang lain. Lihat respon beliau. Wailak, celaka Anda. Wa ma ya'dilu idza lam a'dil. Ya. Celaka engkau. Terus siapa lagi yang akan berlaku adil kalau engkau katakan aku enggak adil? Dengan katanya emang ada manusia yang lebih adil dibandingkan dirinya. Laqad khibta wa khasirta illam akun a'dil. Sungguh kau telah rugi dan celaka kalau aku ternyata memang tidak adil. Tuh. Kalau aku nggak adil aja, ente rugi dan celaka. Apalagi Rasul nggak mungkin nggak adil. Umar bin Khattab ngelihat pemandangan kayak gitu, kira-kira darahnya mendidih gak? Wow, mendidih tuh. Minta izin sama Nabi. Da'ni ya Rasulullah, aqtul hadzal munafiq. Izinkan saya ya Rasul untuk bunuh orang munafik yang kayak begini. Karena memang apa yang dia tunjukkan itu bentuk-bentuk kemunafikan. Bayangkan mengingkari sifat adil yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah itu keluar kecuali berasal dari lisan orang munafik atau orang-orang yang kafir. Ya, karena bajunya baju muslim, dia dikenal sebagai orang muslim, ya orang Islam. Maka Umar katakan, tidaklah ya hal ini terjadi kecuali pada orang munafik. Izinkan saya untuk membunuh munafik ini ya Rasul. Tapi Nabi menahannya dengan alasan yang bijak. Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Ya, an yatahaddatsan nasu anni aqtulu ashabi. Jangan sampai kalau aku izinkan engkau untuk membunuhnya, nanti jangan sampai orang membicarakan bahwasanya aku membunuh sahabatku sendiri. Inna hadza wa ashabahu yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minhu kama yamruqus saham minar ramiyah. Kemudian Rasul jelaskan tentang jati diri orang itu yang sebenarnya. Apa kata Rasul? Sesungguhnya orang ini dan orang-orang yang sepertinya. Ya, orang-orang yang sepertinya ini banyak nih di setiap zaman ada. Siapa mereka? Khawarij. Mereka penampilan fisiknya, ibadah-ibadah zahirnya keren. Mereka baca Al-Quran, penghafal Al-Quran. Kalau sholat malam itu begitu panjang, sampai wajah-wajah mereka tuh pucat karena kurang tidur. Sampai sahabat sekelas selevel Abdullah ibn Abbas merasa minder melihat ibadahnya orang Khawarij. Tapi Nabi katakan mereka baca Al-Quran, namun bacaan Al-Quran mereka tidak melewati kerongkongan. Mereka keluar dari agama ini secepat anak panah yang melesat keluar dari busurnya. Ini nubuat tentang Khawarij jemaah. Orang yang bacaan Al-Qurannya hebat, bagus, hafalannya banyak, ibadahnya luar biasa semangat, tapi hatinya dan pikirannya kosong dari pemahaman yang benar. Akhirnya jadi sosok-sosok orang yang paling gampang menjudge orang lain, bahkan itu saudaranya sendiri. Bahkan berani ngejudge Nabi sendiri, dikatakan enggak adil. Hati-hati nih. Dan kita berlindung kepada Allah dari sifat demikian. Ya. Dan ciri-ciri Khawarij itu mudah memvonis pemimpin dijudge hal-hal yang jelek. Hati-hati, jaga lisan kita, jangan terpengaruh. Jangan kebanyakan nonton tayangan-tayangan yang pada akhirnya membuat hati kita makin gersang. Ya, karena itu kan perbanyak melihat, membaca Al-Quran, mengikuti kajian. Itu yang bikin kita menjadi ingat Allah dan hati kita jadi tenang. Jangan update mulu apa nih yang sedang terjadi nih, apa nih kebijakan pemerintah. Bukan urusan kita itu. Ya, taib.
Ini jemaah, hati-hati sama diri kita sendiri yang ngerasa paling ngerti agama, terus gampang ngejudge ustadz, ngejudge pemimpin, ngejudge siapapun dengan kalimat-kalimat, oh nggak sesuai syariat, nggak sesuai syariat. Ya Allah, padahal ilmu kita nih baru hanya sebatas nyantol di ujung lidah, tuh. Belum sampai turun meresap ke dalam hati. Makanya sampai Nabi membahasakan, andai pun mulai kebacaan Al-Qur'annya, hafalan Al-Qur'annya keren, Quran yang dibaca enggak sampai melewati kerongkongan. Dibaca, dihafalkan, tapi enggak diresapi kandungan maknanya, pesan-pesannya, hukum-hukumnya. Cuma di mulut doang. Ini jemaah. Ya. Nah jemaah, ketika Rasul memberikan harta besar-besaran kepada Quraisy dan kabilah-kabilah Arab lainnya, ya orang-orang yang masuk kategori mu'allafatul qulub. Nah, di sisi lain orang-orang Ansar, orang-orang Madinah yang udah juga berjuang mati-matian, yang pedangnya masih pada basah oleh darah musuh di Hunain dan juga di Taif dan sebagainya, nggak dapat bagian sepeser pun. Nah, wajar ada bisikan kekecewaan di kalangan anak-anak muda Ansar. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu datang menyampaikan ke Nabi, ya Rasulullah, inna hadzal hayy minal ansar qad wajadu 'alaika fi anfusihim. Wahai Rasulullah, kaum Ansar ini mendapati sesuatu dalam hati mereka terhadap dirimu. Karena apa yang kau lakukan terhadap harta rampasan perang ini. Mereka jadi kasak-kusuk, bahasa kita gitu ya. Ya Allah, makanya jemaah kalau udah ngurusin masalah harta, rentan gak? Rentan rame gak? Ya, makanya perlu dijelaskan. Bahasa orang sekarang perlu transparansi. Lima sana'ta fi hadza. Ya. Lima sana'ta fi hadzal fai' alladhi asabta. Ya. Lima sana'ta, engkau bagi kaummu sendiri, ya, qasamta fi qaumika wa a'taita 'ataya 'idhaman fi qabailil arab wa lam yakun fi hadzal hayy min al-ansari minha syai'. Engkau bagi kaummu sendiri dan memberi pemberian besar ke sebagian kabilah-kabilah Arab, sementara kaum Ansor enggak dibagi sedikit pun. Ya Allah. Fa aina anta min dzalika ya Sa'ad? Nabi nanya, lalu di mana posisimu dalam hal ini wahai Sa'ad? Keren ya jawaban Nabi ya. Sa'ad bin Ubadah kan jadi penyambung lidah nih orang-orang Ansar yang pada kasak-kusuk, kita enggak dibagi. Yang lain pada dibagi, kita nggak dibagi sepeser pun, gitu ya. Maka Sa'ad tatkala Nabi bertanya, fa aina anta min dzalika ya Sa'ad? Terus kalau kebanyakan orang Ansor merasa keberatan dengan apa yang aku lakukan, dengan kata lain begitu ya, dalam urusan pembagian harta, posisi ente ada di mana? Maka Sa'ad menjawab dengan jujur, ya Rasulullah, ma ana illa min qaumi. Wahai Rasulullah, aku ini enggak lain hanyalah bagian dari kaumku. Jujur banget. Ya, ternyata ya sebenarnya Sa'ad juga keberatan. Ya, makanya jawabannya diplomatis, ya Rasulullah, ma ana illa min qaumi. Wahai Rasulullah, aku ini enggak lain, aku kan juga bagian dari kaumku. Aku orang Ansar juga. Aku mewakili, tapi sekaligus juga memang aku juga sangat ingin tahu kenapa nih kayak gini. Ada tanda tanya besar ya Rasul. Kita nggak dapat sedikit pun. Nabi minta agar orang Ansar dikumpulkan. Dan di hadapan mereka Nabi pidato, jemaah. Ya, jemaah kalau kita bayangin suasananya ini, masya Allah. Ya, ini bikin bulu kuduk kita nih diri, jemaah. Iya kan kondisi saat itu kan ya tentu nggak nyaman ya.
tentu kondisi saat itu nggak bisa dikatakan ya baik-baik saja. Ini ujian baru nih, kemenangan diraih, tapi dalam tubuh kaum muslimin ternyata sudah mulai ada potensi perpecahan, diawali dengan kecemburuan. Maka Nabi bertanya, ma haditsun balaghani ankum, kabar apa sebenarnya yang sampai kepadaku tentang kalian? Keren ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tokoh-tokoh Ansar menjawab jujur, amma ru'asauna falam yaqulu syai'an wa amma nasun minna haditha asnanahum faqalu yaghfirullahu li rasulillah yu'ti farashan yu'ti quraishan wa yatrukna wa suyufana wa yatrukuna wa yusuyufana taqtaru min dima'ihim, ya, wa suyufuna taqtaru min dima'ihim. Kata tokoh-tokoh Ansor menjawab dengan jujur, adapun tokoh-tokoh kami tidak berkata apa-apa. Tapi ya Rasul, anak-anak muda di kalangan kita nih yang mengatakan semoga Allah ngampunin Rasul. Allahu Akbar. Kalau kita ya para tokoh yang udah pada sepuh, yang senior-senior, kita nggak ngomong apa-apa ya Rasul. Tapi kalau emang anak-anak muda di kalangan kita, mereka ngomong jujur kan, semoga Allah ngampuni Rasulullah. Beliau bagi Quraisy tapi ninggalin kami. Orang Quraisy dibagiin harta, kita ditinggalin. Padahal pedang-pedang kita tuh masih meneteskan darah-darah musuh. Ya Allah, gitulah anak muda emang. Di setiap zaman, ya, makanya perlu didampingin sama yang senior. Mesti kombinasi antara yang muda dengan yang senior. Karena kalau yang muda semua udah wis bablas kagak ada remnya, kan gitu. Makanya kan yang justru membuat adem suasana nih ada tokoh-tokoh senior nih. Satu sisi memang hal ini harus terungkap ya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus diungkapkan, tapi di sisi lain perlu orang-orang yang bijak di dalam menyampaikannya. Coba kalau mereka-mereka yang ngomong, nanti kan kalimat-kalimat kekurang ajaran yang muncul, kan gitu jemaah. Ya. Nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berkata, ya, Rasul bertanya dengan nada mengingatkan, bukan marah. Apa kata Rasul? Ya, bukankah aku datang kepada kalian saat kalian tersesat? Fahadakumullah, lalu Allah memberi kalian hidayah lewat diriku. Wa'ala fa'agnakumullah, kalian dulu miskin, lalu Allah mengayakan kalian, membuat kalian kaya lewat diriku. Wa'adaan fa'allafallahu baina qulubikum, kalian dulu saling bermusuhan, ratusan tahun kalian perang tuh Aus dan Khazraj. Ini kalau bahasa simpelnya gitu. Kagak ingat kalian, dulu kalian pada berperang Aus Khazraj ratusan tahun, lalu lewat diriku Allah menyatukan hati kalian. Ya Allah. Apa jawab mereka? Bala, Allahu wa rasuluhu aman wa afdal. Benar, Allah dan Rasulnya lebih punya karunia dan keutamaan. Ya Allah. Lalu puncaknya Nabi bertanya lagi, ala tujibuni ya ma'syaral ansar, tidakkah kalian mau menjawab pertanyaan diriku wahai kaum Ansar? Ya, mereka bilang, bimadza nujibuka ya Rasulullah, dengan apa kami harus menjawabmu ya Rasulullah? Lillahi wali rasulihi al-man wal fadl, kepunyaan Allah dan Rasulullah segala bentuk karunia dan keutamaan itu. Dan inilah puncak khutbah yang Nabi sampaikan, nasihat yang Nabi sampaikan, kalimat yang bikin para sahabat Ansor nangis terseduh-seduh. Ya Allah, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam
sampaikan. Rasul mengatakan, ama wallahi, ketahuilah demi Allah, law syi'tum, seandainya kalian mau, ya, laqultum falasadaqtum, kalau kalian mau, kalian bisa berkata dan pasti kalian benar dan dibenarkan. Wala suddiqtum, ya, ataitana mukadziban fasaddaqnaka, engkau datang kepada kami dalam keadaan didustakan, lalu kami membenarkan dirimu. Wa makhzulan fanasarnak, ya, dalam keadaan tidak tertolong, lalu kami yang menolong dirimu. Kemudian wa taridan fa'awainak, engkau dalam keadaan terusir, lalu kami yang memberimu perlindungan. Ya, wa ailan fa'asainak, engkau datang dalam keadaan miskin, lalu kami yang menopang dirimu. Kemudian Rasul mengatakan, awajadtum ya ma'syaral ansar fi anfusikum fi la'atin minad dunya ta'allafta biha qauman liyuslimu wa wakaltukum ila islamikum. Apakah kalian merasa keberatan, wahai kaum Ansar, hanya karena secuil harta dunia yang aku pakai untuk melunakkan hati satu kaum yang belum mau masuk Islam, yang udah masuk Islam tapi mudah goyah keislamannya? Apakah karena secuil harta dunia yang aku pakai untuk melunakkan hati satu kaum supaya mereka masuk Islam atau supaya kuat keislamannya, sementara aku serahkan kepercayaan pada keimanan kalian yang sudah mantap? Tuh. Ala tardawna ya ma'syaral ansar, tidakkah kalian ridho, wahai orang-orang Ansar, kalau orang lain tuh pulang bawa kambing, bawa unta, bisyati wal ba'ir, wa tarji'u bi Rasulillah ila rihalikum, Allahu akbar, sedangkan kalian pulang nanti membawa Rasul ke rumah-rumah kalian. Ya Allah. Walladzi nafsu Muhammad biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar, kalaulah bukan karena hijrah, niscaya tuh aku akan menjadi salah seorang dari Ansar. Walau salakan nasu syi'ban wa salakatil ansaru syi'ban la salaktu syi'bal ansar. Seandainya manusia menempuh satu lembah dan orang-orang Ansar, kalian yang menempuh lembah yang lain, niscaya aku akan menempuh, aku akan mengikuti lembah yang ditempuh oleh orang-orang Ansar. Allahumma arhamil ansar wa bana'il ansar wa bana'a abna'il ansar. Ya Allah, berikan kasih sayang kepada kaum Ansar, kepada anak-anak Ansar dan juga cucu-cucunya orang Ansar. Allahu akbar. Kalian emang gak dapat harta yang secuil, tapi kalian dapat aku. Tuh jemaah, mereka tuh memang numpuk-numpuk perasaan kegalauannya. Karena kan tuh Fatuh Mekah, habis Fatuh Mekah mereka udah berpikir, ya Rasul pulang kampung deh, gak akan balik ke Madinah, kan gitu ya. Mekah udah berhasil dikuasai. Di sisi lain dalam urusan pembagian harta mereka gak kebagian, makin muncul perasaan gak nyamannya. Tapi Rasul menyampaikan, Rasul menjelaskan dengan penjelasan yang luar biasa, menyadarkan mereka tentang sesuatu yang jauh lebih besar dibandingkan hanya sebatas harta yang kalian perebutkan. Dengan kata lain kayak gitu. Ya.
membawa harta-harta yang hanya sebatas secuil. Tapi kalian akan membawa diriku. Tuh, Masya Allah. Ke rumah-rumah kalian. Aku akan tinggal bersama kalian. Apakah itu nggak lebih berharga dibandingkan harta yang kalian persoalkan ini? Dengan kata lain begitu. Apa yang terjadi, jemaah? Fabakal qaum. Maka menangislah orang-orang Ansar. Ya. Sampai tuh air mata mereka membasahi janggut mereka. Wa qalu radina bi Rasulillah qasman wa hadhan. Ya Allah, kami ridha Rasulullah adalah bagian dari keberuntungan kami. Allahu Akbar. Ini jemaah, kalau kita berada di posisi Ansar, kita udah berjuang mati-matian, pertaruhkan nyawa, capek, ya, terluka dan sebagainya. Tapi giliran bagi-bagi harta, kita nggak dapat. Sementara orang lain yang baru datang masuk dalam komunitas kaum muslimin, mereka bergelimang dapat harta. Apa reaksi kita, jemaah? Bikin barisan nggak? Barisan apa? Sakit hati gitu ya. Ngedumel gak jemaah? Di grup, bikin grup baru ya. Iya. Ngesup tweet biasanya tuh. Ngasih sindiran di story. Nah, itu kebiasaan orang zaman sekarang tuh. Ya. Ngerasa nih aneh udah kerja keras, enggak diapresiasi tuh. Manusiawi gak? Iya. Sama kayak anak-anak Ansor yang juga sempat ngedumel. Tapi apa yang kemudian bikin anak-anak Ansar jadi ridha? Bukan karena kemudian ya udahlah kalian ngeributin harta, udah anak kasih harta, enggak. Yang bikin mereka pada akhirnya ridha bukan karena dibagi harta pada akhirnya, tapi karena Nabi mengingatkan mereka pada nilai yang jauh lebih mahal, jauh lebih tinggi dari harta. Apa itu? Kepercayaan, kedekatan, dan kehormatan menjadi tempat berlindungnya Rasulullah SAW. Rasul udah bilang, kalian ini kaum yang tatkala aku datang gak bawa apa-apa, kalian tuh yang fasilitasi aku, yang nolong aku. Ya, kalian ini orang-orang yang sangat luar biasa. Ini jemaah, Rasul ingatkan mereka gak dapat harta. Ya betul, tapi mereka dapat sesuatu yang jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan harta, yaitu kepercayaan, kedekatan, dan kehormatan menjadi tempat berlindungnya Rasulullah SAW. Jemaah, terakhir sebagai penutup, ya Allah, kembali ada sebuah nasihat buat kita semua, terutama kita-kita yang memang bekerja di sebuah aktivitas yang lekat dengan dunia dakwah, entah di sebuah perkumpulan, majelis taklim, organisasi, yayasan. Ya, jangan-jangan tuh kita ngukur dihargai apa enggak, itu cuma dari sebatas sesuatu yang sifatnya materi yang kita terima. Padahal ada sesuatu yang jauh lebih berharga dari itu. Apa itu? Kepercayaan yang diberikan, ilmu yang kita dapat, kesempatan untuk terus berbuat baik di saat orang tuh udah mulai pada kendor, tapi kita tetap tuh, anak pengen terus ya agar dakwah ini bisa berjalan istiqamah. Masya Allah, kesempatan itu yang mahal dan Allah tidak berikan kepada setiap hambanya, jemaah. Itu yang sering kita lupa untuk syukuri, jemaah. Karena boleh jadi mata kita cuma fokus ke konsep yang namanya gue dapet apa. Nah, ya. Dan kita juga dapat pelajaran. Nabi nggak diem aja pas dengar keluhan itu. Beliau langsung turun tangan, ngumpulin mereka, ngomong langsung, jujur, dari hati ke hati, dari hati ke hati, terbuka. Rasul nggak diemin gitu aja sampai jadi bara dalam hati.
Ini buat kita nih yang jadi pemimpin. Memimpin rumah tangga, memimpin organisasi, memimpin yayasan, memimpin di masjid, kemurusan DKM dan seterusnya. Atau pemimpin dalam sebuah aktivitas dakwah atau apapun. Ya. Yang intinya adalah perkumpulan kebaikan. Kalau ada bisikan kekecewaan dari orang-orang yang ada di bawah kita, cepat selesaiin. Dan selesaikan dari hati ke hati. Jangan biarkan numpuk sehingga pada akhirnya menjadi dendam. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini bisa ana sampaikan. Mudah-mudahan manfaat kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Ya. Dan lagi-lagi semoga kita bisa memetik banyak hikmah. Hikmah-hikmahnya cukup banyak ya, ada sekitar 29 ya. Tapi itu cukup gamblang sih yang sebenarnya disampaikan oleh ya al-muallif, sang penulis ini ya, Zaid ibn Abdul Karim Az-Zaid, itu udah sangat gamblang dan rinci ya, kita bisa antum semua bisa baca ya, murajaah di rumah. Nah, taib ini bisa anda sampaikan ya, anda rasa cukup? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ana izin untuk pindah ke tempat kajian yang lain. Bismillah. Ya, ana rasa cukup. Tidak ada pertanyaan. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.